Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F atau 4P, yaitu 1. Facts atau peristiwa. Peristiwa apa saja yang terjadi. 2. Feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. 3. Feelings atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? 4. Feature atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? 1. Facts atau peristiwa. Peristiwa pada minggu ini, calon guru penggerak atau CGP mempelajari modul 1.4 Budaya Positif dengan alur pembelajaran Merdeka. 1. Mulai dari diri pada tanggal 10 Oktober 2022. 2. Eksplorasi konsep 11-13 Oktober tahun 2022. 3. Ruang kolaborasi tanggal 14 dan 17 Oktober 2022. 4. Demonstrasi kontekstual 18-19 Oktober 2022. 5. Eksplorasi pemahaman tanggal 21 Oktober 2022. 6. Koneksi antar materi tanggal 21 Oktober 2022. 7. Aksi nyata tanggal 24-27 Oktober 2022 dan jurnal refleksi dwi mingguan tanggal 22 Oktober tahun 2022. Facts atau peristiwa. Pada alur mulai dari diri, CGP belajar mandiri yang ada pada LMS menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LMS tentang pentingnya penciptaan suasana positif di lingkungan atau di sekolah. Refleksi, harapan untuk diri sendiri, harapan terhadap murid, dan ekspektasi. Facts atau peristiwa. Saya belajar pada tahap eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Facts atau peristiwa. Pada ruang kolaborasi bersama fasilitator yang luar biasa yaitu Bapak Denny Junianto, kami sesama CGP berdiskusi secara virtual dalam kelompok kelas B. Saya masuk di kelompok K4. Setiap kelompok mendiskusikan 4 kasus yang ada di LMS dan nantinya dipresentasikan dalam ruang kolaborasi presentasi kelompok. Facts atau peristiwa. Elaborasi pemahaman bersama instruktur yang sangat luar biasa yaitu Bapak Catur Rohman dari Wonosobo. Dalam elaborasi pemahaman, kami bertemu sesama CGP dari 2 fasilitator. Masing-masing fasilitator mendampingi 30 CGP. CGP yang mengikuti elaborasi adalah dari Purworejo dan Rembang. Kami diberi penguatan tentang disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar manusia, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan,
5. Teori kontrol, restitusi, dan banyak mendapat ilmu dari sharing sesama CGB. 2. Feelings atau perasaan. Perasaan yang muncul pada saat pembelajaran adalah saya merasa senang dan bahagia sekali. Bersama-sama mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan saya mendapat ilmu yang baru, misalnya adanya posisi kontrol pada guru dan pendekatan restitusi dengan segitiga restitusinya, sehingga saya dapat menerapkannya di sekolah. 3. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah 1. Sebagai seorang guru, harusnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena dengan posisi kita sebagai manajer, seorang murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 2. Dalam penyelesaian masalah pada murid menggunakan pendekatan restitusi dengan 3 langkah tahapannya yang dikenal dengan segitiga restitusi. 4. Future atau penerapan. Yang akan dilakukan lebih lanjut dalam menerapkan disiplin positif adalah 1. Saya akan mensosialisasikan pemahaman tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru pada rekan sejawat dan kepala sekolah. 2. Saya akan berusaha membuat keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dalam satu kelas. 3. Saya akan berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada siswa dan dengan pendekatan restitusi dengan segitiga restitusinya. 4. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan guru BK dalam hal penyelesaian masalah siswa. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.